Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Biokimia 2 yang beranggotakan saya Ahmad Syafiq Razan. Saya Dian Anissa. Saya Ananda Elga Pratiwi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik tentang proses biosintesis asam amino dan nukleotida. Materi singkat: organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh beberapa asam amino dari lingkungan mereka. Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat atau suatu zat antara glikolitik dan oksaloasetat atau suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, EAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Berikut merupakan gambar dari biosintesis asam amino. Objek atau sampel yang digunakan. Yang pertama, materi biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang kedua, video penjelasan. Prosedur proyek. Yang pertama yaitu carilah dan pahami materi mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang kedua, jelaskan materi proses biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang ketiga, videokan pada saat penjelasan materi tersebut. Dan yang keempat, edit video yang telah direkam dengan semenarik mungkin. Pembahasan: makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan melalui serangkaian proses biosintesis asam amino sebagai berikut. Ada glutamat, serin, aromatik, aspartat, pirufat, dan histidin. Kelompok glutamat itu termasuk glutamin, prolin, dan arginin. Alfa-ketoglutarat dapat diubah menjadi glutamat dengan aminasi reduksi dan memerlukan enzim glutamat dihidrogenase sebagai katalisator dan reaksi transaminasi. Pengubahan glutamat menjadi glutamin dikatalisis oleh enzim glutamin sintase. Glutamin ini berguna sebagai donor gugus amino di berbagai reaksi biosintesis. Biosintesis prolin dan arginin dari glutamat. Prolin disintesis dari glutamat dalam 4 langkah. Langkah ketiga adalah reaksi siklisasi spontan. Dalam sintesis arginin, asetilasi glutamat mencegah reaksi siklisasi. Pada mamalia, reaksi yang mengubah ornitin menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Sintesis arginin dimulai dengan asetilasi gugus alfa-aminoglutamat, N-asetilglutamat, kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan deasetilasi atau penghilangan gugus asetil. Reaksi selanjutnya di mana ornitin diubah menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Kelompok serin. Anggota kelompok ini adalah serin, glisin, dan sistein yang mendapatkan kerangka karbon mereka dari zat antara glikolitik gliserat 3-fosfat. Anggota kelompok ini memainkan peran penting dalam berbagai jalur anabolik. Serin adalah prekursor etanolamin dan sfingosin. Glisin digunakan dalam jalur sintesis purin, porfirin, dan glutathione. Bersama-sama, serin dan glisin berkontribusi pada serangkaian jalur biosintesik atau yang secara kolektif disebut sebagai metabolisme satu karbon. Sistein memainkan peran penting dalam metabolisme belerang. Biosintesis serin dan glisin dimulai dengan oksidasi gliserat 3-fosfat. Produk yang mengandung karbonil 3-fosfohidroksipirufat ini kemudian mengalami reaksi transaminasi dengan glutamat untuk menghasilkan 3-fosfoserin. Hidrolisis 3-fosfoserin menghasilkan serin. Serin hidroksimetiltransferase mengkatalis konversi serin menjadi glisin dan N5, N10-metilen THP. Serin menghambat gliserat 3-fosfat dihidrogenase yang merupakan reaksi pertama dalam jalur tersebut. Kelompok aspartat. Aspartat diperoleh dari reaksi transaminasi terhadap oksaloasetat dengan bantuan enzim aspartat transaminase atau ACT.
Reaksi yang dikatalisis ACT bersifat reversibel dan secara signifikan mempengaruhi aliran karbon dan nitrogen di dalam sel. Misalnya, kelebihan glutamat diubah melalui ACT menjadi aspartat. Aspartat kemudian digunakan sebagai sumber nitrogen atau untuk pembentukan urea dan OAA perantara siklus asam sitrat. Kelompok aspartat juga mengandung asparagin dan asam amino esensial lisin, metionin, dan treonin. Asparagin, amida aspartat tidak dibentuk langsung dari aspartat dan NH4+. Gugus amida glutamin ditransfer melalui transfer gugus amida selama reaksi yang memerlukan ATP yang dikatalisis oleh asparagin sintase. Kelompok pirufat. Alanin disintesis dari pirufat dengan katalisator enzim alanin transferase atau ALT dengan reaksi sebagai berikut. Hanya tirosin yang merupakan asam amino non-esensial pada mamalia. Fenilalanin dan tirosin diperlukan dalam sintesis dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Atom karbon dalam cicin bezena diperoleh dari eritros 4-fosfat dan fosfoenolpirufat. Kedua molekul tersebut berkondensasi membentuk molekul yang diubah jadi korismat. Pada manusia dan banyak hewan, histidin harus disediakan oleh makanan. Histidin berperan penting dalam hal struktur protein dan fungsinya karena memiliki keunikan. Misalnya, histidin berikatan dengan gugus prostetik heme pada hemoglobin, biosintesis fenilalanin dan tirosin dari korismat pada bakteri dan tumbuhan. Konversi korismat menjadi prepenat adalah contoh biologis langka dari penataan ulang Claisen. Adapun enzim yang berperan penting adalah sebagai berikut, yaitu korismat mutase, prepenat dehidrogenase, dan prepenat dehidratase. Biosintesis nukleotida. Biosintesis purin. Biosintesis nukleotida purin dimulai dengan pembentukan 5-fosfo-alfa-deribosil 1-pirofosfat atau PRPP dikatalisis oleh ribosal 5-fosfat pirofosfokinase atau PRPP sintase. Substrat untuk reaksi ini adalah diribosal 5-fosfat yang dimana yaitu merupakan produk dari jalur pentosa fosfat. Penghambatan umpan balik ditujukan oleh panah merah, stimulasi sintesis AMP oleh GTP dan sintesis GMP oleh ATP memastikan sintesis yang seimbang dari kedua keluarga nukleotida purin. Biosintesis pirimidin. Biosintesis ini dimulai dengan pembentukan radikal tirosil yang diinduksi oleh radikal til sementara dan pengikatan NDP. Yang pertama, radikal til mengabstraksi atom H dari C3, C2, OH. Yang kedua, diprotonasi oleh til reaktif dan H2O dihilangkan. Yang ketiga, menghasilkan karbokation. Yang keempat, yaitu ditil mereduksi radikal kation. Dan yang kelima, yaitu sebuah atom H dipindahkan dari til S inisiasi ke C3 dan produk DNDP meningkatkan sisi aktif. Reduksi selanjutnya dari disulfida yang dimediasi oleh tirodeoksin atau NADPH dan regenerasi radikal tirosil mengembalikan enzim ke keadaan siap untuk menerima substrat baru. Kesimpulan, jalur sintesis asam amino sangat beragam, tetapi mereka memiliki satu fitur umum, yaitu kerangka karbon masing-masing asam amino berasal dari zat antara metabolik yang tersedia secara umum. Jadi, pada hewan, molekul NAA adalah turunan dari gliserat 3-fosfat, pirufat, alfa-ketoglutarat atau OAA. Tirosin yang disintesis dari fenilalanin EAA merupakan pengecualian untuk aturan ini. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamin, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Baiklah, itu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.